Selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat pagi. Shalom saudara, Tuhan memberkati saudara. Kita bersyukur di hari Minggu ini kita boleh ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, dengan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pakai pagi hari ini untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Badai, cobaan, dan masalah boleh datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi marilah kita terus belajar untuk hidup bersyukur. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Hidup kita di dunia hanya sementara. Kita dijanjikan untuk memiliki hidup yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Untuk dari itu, apapun yang terjadi, kita mau tetap mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari saudara, kita tinggikan dan muliakan Tuhan kita. Kita sembah Dia dengan segala kekuatan kita. Karena Dia layak menerima pujian dan sembah kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya Yesus, kami menyembah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Tak Sembah Tuhan Yesus. membalas Tuhan Yesus
Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yang patut kita sembah dan kita puja. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu, tekad di hadapan Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami, ini pikiran kami, seluruh kekuatan kami, segenap hidup kami. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, ya Tuhan, Kau yang terbesar, termulia, terbaik, tiada tandingan. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, ya Tuhan Yesus. Curahkan berkat dan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Ya Bapa, curahkan damai sejahtera, kasih yang tak terhingga kepada kami. Ya Roh Kudus, curahkan penghiburan, kekuatan, pengajaran kepada kami. Nama-Mu dimuliakan. Dan kami setia menyembah-Mu, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi, menyembah-Mu selama-lamanya. Bahkan walaupun daging kami hancur dan menjadi tanah, jiwa kami, roh kami, identitas kami yang sesungguhnya, roh yang Kau berikan itu tetap memuji, menyembah Kau, menyenangkan-Mu, ya Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi, katakan Tuhan, ku rindu ya Tuhan, selalu menyenangkan-Mu. Amin. Ayat pembimbing hari ini diambil dari Efesus pasal 4, ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami menaikkan segala puji, hormat, syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang hidup, yang memberkati kami, menyertai kami dalam lika-liku perjalanan dunia yang kami tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Ketika kami masih bernafas ya Tuhan, kami ingin hidup berbuah bagi Engkau. Tapi kalaupun waktu kami tiba dan harus pulang, seperti kata firman Tuhan, bagi kami adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, prinsip hidup yang Kau tanamkan di dalam hati kami. Pagi ini kami ingin berdoa syafaat, mengingat sekali lagi Amerika ya Tuhan. 6 state yang dihantam badai, lebih 230 yang meninggal. Lebih 2 juta yang masih mengungsi Tuhan, Kau sendiri mengasihani. Keluarga-keluarga yang berduka hiburkan. Para korban yang kehilangan banyak. Bukan saja manusia tapi harta benda dan lain sebagainya Tuhan, Kau menghibur. Lewat semua badan sosial, gereja, lewat pemerintah lokal, pemerintah pusat Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu untuk Amerika. Agar Amerika tidak makin tersesat, kami rindu ya Tuhan, pemilu yang mendatang justru
Tuhan izinkan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berani menegakkan kebenaran. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, supaya bayi-bayi yang diaborsi boleh dihentikan. Perbuatan-perbuatan amoral, pelanggaran hukum firman Tuhan, pernikahan yang tidak karuan, Tuhan Engkau sendiri yang mengasihani. Beri kebangunan rohani, kebangunan moral kepada Amerika ya Tuhan. Melalui bencana-bencana yang terjadi, biarlah banyak manusia sadar kembali. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh firman Tuhan. Pakai kami tidak larut di Amerika ini. Tidak dihantam arus globalisasi dan kami ikut hanyut, tapi kami bertahan dengan firman-Mu. Di mana Tuhan hadirkan kami jadi berkat. Kami doakan Indonesia ya Tuhan. Sebentar lagi akhir bulan ini ada penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan yang baru. Kami berdoa ya Tuhan, seluruh pimpinan dari pusat sampai daerah, Tuhan kasih hati yang takut akan Tuhan. Ketika mereka ingin melawan Tuhan, melawan firman-Mu, melakukan ketidakadilan, kami minta Tuhan Engkau intervensi dan curahkan belas kasihan-Mu dan keadilan-Mu ya Tuhan. Supaya Indonesia pun boleh diselamatkan. Banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan pakailah gereja-Mu, orang-orang Kristen yang sudah percaya. Kami doakan handai tolan family, keluarga kami di sana. Yang sudah percaya tetap setia kepada Tuhan, yang tidak percaya mereka dengan cara dan waktu Tuhan boleh mendengarkan Injil, keselamatan dan Tuhan selamatkan. Sebab iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Secara khusus kami terus doakan Lily Cheng. Kami bersyukur Tuhan setiap hari ada kemajuan-kemajuan. Kami bersyukur ya Tuhan, perintah otak sudah boleh melewati batang otak. Sehingga banyak kemajuan. Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkan mujizat-Mu. Supaya secepat mungkin dia boleh bicara, dia boleh bergerak ya Tuhan. Kami doakan Barry, Tuhan kuatkan dia dalam penantian. Kuatkan kami semua yang terus berdoa, yang menopang sebagai keluarga besar IGNC, teman-teman di Indonesia dan dimanapun. Jangan kami lengah dan lemah, kami terus berdoa, berharap, beriman ya Tuhan. Engkaulah Allah penyembuh kami, Allah yang menyelamatkan dan menebus. Kami doakan persiapan Ibu Nina, Lilia dalam menghadapi operasi mendatang. Tuhan berikan persiapan mental, fisik, rohani. Kami dengan mata iman melihat mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan jamah tumpangkan tangan-Mu, pulihkan secara sempurna. Saudara-saudara lain yang lemah tubuh, Pak Hari, Tuhan kasihani kalau boleh bebas kemo dan kankernya bersih. Tuhan jamah dia, kasihani dia. Kami doakan Ibu Evi Tamarindang. Para senior kami yang lemah tubuh satu persatu kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau penyembuh kami ya Tuhan. Engkau penolong kami, curahkan mujizat-Mu. Yes Lord. You are God, our healer God. We believe Lord. If you just say a word, miracle happen Lord. You are the God that He loved me. You are the God, my healer. You send your word and heal all disease. You are the God, my healer. Sing with faith. You are the God that He loved me. You are the God, my healer. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You send the word, Lord. You send the word and heal all disease. And heal all disease. You are the God, our healer. Our healer. Tuhan Yesus, sembuhkanku. Tuhan Yesus, sembuhkanku. Kau Allahku, penyembuhku. Kau Allahku, penyembuhku. Kau berfirman, sembuhkanku. Kau berfirman, sembuhkan sakitku. Tuhan Yesus,
sembuhkanku. Tuhan Yesus, sembuhkanku. Sekali lagi, Tuhan Yesus, sembuhkanku. Tuhan Yesus, sembuhkanku. Kau Allahku, penyembuhku. Kau Allahku, penyembuhku. Kau berfirman ya Tuhan. Kau berfirman, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Tuhan Yesus, sembuhkanku. You are the God, yes Lord. You are the God. Everyone. That He loves me, yes Lord. You are the God, our healer. You send the word, Lord. You send the word and heal all disease, and heal all disease. You are the God, our healer. Thank you, Lord. You are the God, my healer. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, minta kesembuhan, minta mujizat, minta berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Mujizat masih terjadi sampai saat ini. Saat kita menaikkan pujian kepada Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Allah kita besar dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya yang besar dan perkasa. Saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari dengan sukacita dan penuh semangat kita memuji Allah kita. Dan kita besarkan namanya, agungkan dan tinggikan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mari bertepuk tangan saudara. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Mari bernyanyi. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya.
Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Amin. Kita tinggikan Tuhan kita. Mari saudara bernyanyi bagi Tuhan. Semuanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan kita ajaib, Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Saudara dengan tetap berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara sekalian siapkan persembahan. Kita akan menjalankan kantong persembahan. Sambil menaikkan pujian, berkat Tuhan, mari hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bangkit berdiri. When upon life's below you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Berkat Tuhan itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang baik, kami memiliki Allah yang peduli dan selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bapa kami datang membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami melalui gereja-Mu IGNC untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Tuhan, sehingga banyak umat-Mu yang diberkati, bahkan jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Yanti dan Dante, kami persilahkan. Shalom, mau bersaksi sedikit. Tepatnya Selasa, Oktober tanggal 8, Dante resmi menjadi The Jones Family. Hari ini kami berdua akan menyanyikan lagu yang dengan judul Yesus Setia. Semoga menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali
Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Puji Tuhan. Terima kasih pujiannya. Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan tetap setia. Kita seringkali jatuh dalam pencobaan, dalam tawaran dunia, dalam keinginan daging. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Berkali-kali, dan berkali-kali Dia siap menolong kita. Saudara, roh kita haus akan Tuhan. Roh kita perlu firman Tuhan. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini.
Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Amin. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari bangkit berdiri. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jesus, Jesus, you are everything to me. Jesus, Jesus, You are everything to me. Yes, Lord Jesus, Jesus, You are everything to me, Lord. Jesus, You are everything to me, Lord. Kau berarti bagiku ya Tuhan, Kau berarti bagiku, Kau paling berharga bagiku ya Tuhan.
Kau paling berharga bagiku. Kau paling berharga bagiku. Yes, Lord Jesus, you teach us not just to sing. You are everything. You are the most precious in our life. But we practice it in our life. Wherever you put us, Lord, bless us to be a good witness of you. We especially pray for our youth, our children. Lord, you bless them when they learn your words. You bless the teacher who teach them according to your love, your kindness, and your knowledge, Lord, from the Bible. Let our youth, our children grow in you, Lord, in their character, in their faith. Wherever you put them, Lord, in this liberal state of California, they can stand firm in your word. Be a good witness of you. Wherever you put them, especially in the campus, in the marketplace where they work, Lord. Let them be a good witness of you. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami, remaja kami, di mana Tuhan taruh, di kampus, di sekolah, di tempat bekerja, terus menjadi saksimu Tuhan. Ajar kami bukan hanya bernyanyi kau segalanya, kau paling berharga bagi kami. Tapi kami belajar mempraktekkan apa yang kami nyanyikan. Beri kami hikmat dan keberanian. Berani bersaksi dengan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kami bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang jahat dan sesat ini. Tapi kami sungguh makin dewasa dalam firman-Mu di dalam Tuhan Yesus. We pray in the name of our Lord Jesus, our Savior, King of Kings, Lord of Lords. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Youth, children, you may go to your class. Thank you, Joyce dan kawan-kawan. Puji-pujian hari ini sungguh menggetarkan jiwa kita, mempersiapkan kita menerima firman Tuhan. Thank you juga buat kesaksian dari Yanti dan anaknya Dante. Tidak gampang hidup di Amerika, tapi Tuhan menguatkan Dante, anak yang kehilangan ayah, kemudian diadopsi oleh tantenya. Kini dia memiliki papa mama di sini. Ya, doakan anak ini kelak menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Ya. Saya sudah bisa membayangkan kalau dia suatu hari jadi pendeta berdiri di sini, luar biasa bukan? Ya, doakan kalau Tuhan memberi dia panggilan seumur hidup jadi hambanya, gak ada yang bisa menghalangi. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah judul khotbah, yaitu orang dewasa belum tentu dewasa. Setuju? Orang dewasa belum tentu dewasa. Suatu kali ada seorang anak muda berlari ketemu Pak Pendetanya setelah dia miss ke gereja. Lalu dia bilang, maafkan saya Pak Pendeta, saya gak ke gereja. Iya, minggu lalu saya gak lihat kamu. Kamu kemana? Maaf Pak, saya harus kerja masuk kantor. Tapi Pak, saya ingin bilang begini Pak Pendeta. Kan lebih baik saya ada di kantor, tapi hati saya di gereja Pak. Daripada saya ke gereja, tapi hati saya di kantor. Saudara setuju gak? Saudara di sini, tapi hati saudara tidak di sini. Lebih baik saudara tidak usah di sini, tapi hatinya di sini. Amin. Ngawur saudara. Ini sama seperti seorang Romo yang kecanduan rokok. Gak berhenti-berhenti. Lalu pimpinannya menegur dia, kapan kamu stop merokok? Lalu dia bilang, Pak Romo, Pak Guruku, mana yang lebih bagus di hadapan Tuhan? Kalau saya merokok, saya berdoa. Dibanding berdoa sambil merokok. Bagus mana? Daripada saya berdoa sambil merokok, lebih baik saya merokok tapi saya berdoa. Mana yang lebih betul? Sama ngawurnya saudara. Ini adalah contoh orang yang cari alasan. Ya. Cari alasan sudah salah, tidak mengaku, tapi mau cari alasan untuk membenarkan diri. Ini adalah contoh orang yang sudah dewasa, tapi tidak dewasa.
Jadi kedewasaan itu tidak tergantung dari usia atau umur seseorang. Saudara bisa umur 40, 50, 60, tapi sifatnya, karakternya, imannya, dan rohaninya seperti anak kecil. Sehingga Alkitab mengatakan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang tidak benar. Saya yakin kalau saudara adalah orang tua, saudara ingin anak-anak saudara bertumbuh dengan sehat, normal, makin hari makin besar, makin hari makin dewasa. Bayangkan kalau anak saudara sudah 10 tahun, tetapi sifatnya, pertumbuhannya masih seperti 1 tahun atau 2 tahun. Sedih gak sebagai orang tua? Sedih gak? Saudara malas menjawab, manggut-manggut aja. Sedih gak? Kecewa gak? Sama Bapa kita di sorga, sebagai orang tua Bapa kita di sorga yang telah membeli kita lewat Yesus Kristus, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Bapa di sorga pun ingin kita semua bertumbuh makin dewasa. Saya tidak tahu berapa lama saudara menjadi orang percaya, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Permisi tanya, apakah saudara makin dewasa atau tidak? Jika tidak makin dewasa, saya yakin Bapa di sorga juga pastilah sedih. Roh Kudus itu bisa bersedih, berduka. Sebab kita seperti anak kecil. Nah, hari ini kita akan belajar. Ya, apa sih tandanya orang yang dewasa? Bagaimana sih menjadi seorang yang makin dewasa? Yang pertama, orang yang dewasa tahu membedakan yang benar dan yang salah. Mari kita baca Ibrani 5. 13 sampai 14. Surat Ibrani pasal 5, 13 sampai 14. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, surah 14b jelas di situ berkata panca indera yang terlatih. Itu orang dewasa. Yang bisa membedakan yang baik daripada yang jahat, itu tanda pertama. Orang yang dewasa, dia punya panca indera rohani yang tajam. Yang berhikmat dari Tuhan, yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ayat 13b mengatakan apa? Memahami ajaran tentang kebenaran, itu caranya. Ya. Caranya bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan salah, kita harus bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Ini syaratnya, yaitu apa? Firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, saudara tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. 14a, orang yang dewasa makan makanan yang keras. Artinya firman Tuhan secara menyeluruh. Firman Tuhan secara utuh, jangan pilih-pilih. Ya, termasuk firman Tuhan yang menegur, yang mengkritik, yang mengoreksi, yang tampaknya sulit dimengerti, gak masuk akal. Ya, dan tampaknya sulit dilaksanakan, tapi tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan sebab Tuhan kita Tuhan yang masuk akal. Tuhan kita Tuhan yang punya akal budi. Tuhan kita Tuhan yang rasional juga, gak memberi hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Tuhan kita adil dan maha baik. Jadi saudara harus percaya makanan keras firman Tuhan secara utuh itu dapat dilaksanakan. Beberapa tahun lalu muncul sebuah berita di CNN. Ada seorang profesor bernama Karen King. Dia mengajar di Harvard Divinity School. Jadi di Harvard itu ada bagian divinity, sekolah teologi begitu. Dia salah satu profesor di sana, namanya Karen King. Dia mengumumkan ya di dalam sebuah konferensi di Roma. Dia katakan dia punya sebuah fragmen kuno yang dia terima dari seseorang. Fragmen kuno itu tulisan kuno, fragmen yang kecil. Ya. Isi tulisan itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka,
istriku. Satu kalimat itu dia announce, dia umumkan. Jadi menurut dia sebenarnya Yesus itu punya istri. Buktinya dia punya sepotong fragmen. Sebenarnya nggak besar, fragmen itu kecil, lebih kecil dari kartu nama. Ya. Tapi setelah diperiksa ternyata dokumen kuno yang sekecil, lebih kecil dari kartu nama itu, asli katanya autentik, ada pada abad 4. Umurnya itu abad 4. Nah, dia dapat dari seorang yang memberikan kepada dia papirus fragmen itu ya. Itu dari seorang yang gak mau menyebut namanya, seorang Jerman Amerika, penjual barang-barang antik, barang-barang kuno kasih ke dia. Dan kemudian dia mengumumkan itu. Nah tapi sayang sekali Profesor Karen King dia tidak membaca seluruhnya, cuma ambil satu kalimat itu saja. Ya, ada beberapa tulisan lain misalnya di dalam fragmen kecil itu juga ada tulisan misalnya deny, menyangkal. Ada juga tulisan Mary worthy of it, Maria sungguh-sungguh layak. Lalu ada juga kalimat mengatakan dia wanita, she will able to be my disciple. Dia akan menjadi muridku. Ya. Jadi dalam Harvard Theological Review ya, yang terbit sangat terkenal itu memang ada dua pandangan. Sebagian setuju, sebagian mengatakan ya ragu juga ya, benar gak sih Yesus punya istri? Nah pertanyaan saya adalah kalau saudara mendengar berita begitu dipromosikan oleh CNN ke seluruh dunia, apa reaksi saudara, respon saudara? Kalau ada profesor mengatakan, wow sebenarnya Yesus itu punya istri loh. Apa yang muncul di pikiranmu dan hatimu? Halo, yang kaget? Ada, kaget? Gak ada. Yang bingung? Gak ada. Yang marah? Gak ada. Yang mengatakan, emang Joko pikirin EGP? Gak ada juga. Yang gak bawa tangan? Saudara suka. Ya. Saya gak tahu respon saudara, apakah hal-hal demikian menggoyahkan iman saudara? Apakah membuat saudara mulai ragu terhadap catatan Alkitab? Walaupun ada banyak ahli menganggap fragmen kecil itu adalah barang yang autentik, asli loh, bukan kopi. Tapi ingat, usianya lebih muda, 4 abad. Dibandingkan dengan kitab Injil kita, 4 kitab. Dan fragmen-fragmen kuno, kitab Injil kita itu ribuan banyaknya. Dibandingkan sepotong kecil yang terpecah-pecah tulisannya. Ini contoh saudara, contoh saja. Bahwa orang-orang sedemikian sebenarnya adalah orang-orang yang sensasi dan mencari perhatian orang, MPO. Ya. Lagi pula sumbernya itu saudara diketemukan di lokasi Nag Hammadi. Kalau saudara belum pernah dengar Nag Hammadi, itu adalah sebuah tempat di Mesir. Tahun 1945 ditemukan cukup banyak benda-benda kuno. Termasuk catatan fragmen Injil Gnostik. Injil Gnostik adalah sebuah Injil yang sengaja melawan Tuhan. Dan sengaja melawan keempat Injil dari para rasul. Jadi saya harap mendengar gitu-gituan saudara tidak tergoyah. Sebab saudara bisa membedakan yang benar dan tidak benar. Yang salah dan yang benar. Sudah dewasa. Contoh misalnya saudara pernah baca novelnya Dan Brown nggak? Da Vinci Code misalnya. Dulu sempat menggemparkan banyak orang Kristen. Apakah saudara yakin itu benar atau fiksi? Dan akhirnya kita tahu memang itu adalah fiksi saja. Tapi saudara, kita hidup di akhir zaman yang sedemikian. Setiap hari kita dituangkan, disodorkan antara yang benar dan yang salah. Kita harus bisa membedakan
sebagai seorang yang sudah dewasa di dalam Kristus, ya, pendeta pun bisa salah. Saya kaget sekali dengan seorang pendeta Indonesia, ya, yang komen, ya, tentang doktrin Mormon. Ya. Mormon itu percaya bahwa Yesus Kristus adalah salah satu anak Allah yang tidak ada bedanya dengan kita yang juga adalah anak-anak Allah. Nah, ketika pendeta Indonesia ini ditanya, dia bilang, ya it's okay, kita dengan Tuhan Yesus cuma beda dikit kok. Yang penting kita baik-baik, masa gak diterima Tuhan Allah? Yang penting kita baik-baik. Nah, ini dalam konteksnya waktu itu memang pendeta Joel Osteen yang sangat terkenal diwawancara oleh seorang wartawan, bertanya kepada dia, menurut kamu, apakah Mormon adalah orang Kristen? Apakah Mormon itu sama dengan orang Kristen? Dan Joel Osteen yang sangat terkenal itu karena politik, karena dia punya teman Mormon. Dia bilang, yes. Dan pendeta Indonesia ini kemudian ikut-ikutan mendukung Joel Osteen. Saudara, ini ngawur. Ya, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Mormon itu ajaran sesat yang sengaja melawan Tuhan, melawan Alkitab. Kita percaya hanya Alkitab satu-satunya standar iman, moral, dan kehidupan, gak ada kitab lain. Sedangkan Mormon memakai kitab Mormon dan kitab Mormon sengaja melawan Tuhan yang dikarang oleh Joseph Smith. Kita juga yakin 100% Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi, yang tiada duanya. Gak ada yang bisa membandingkan diri dengan dia. Dia tanpa dosa dan dia datang untuk menebus orang-orang berdosa, saudara dan saya. Keselamatan tidak diperoleh dengan berbuat baik, sebaik apapun saudara di bumi ini. Tapi keselamatan diperoleh dengan anugerah Tuhan. Ketika Kristus membenarkan kita, orang baik tidak selamat, hanya orang yang benar dan dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dia yang diselamatkan. Jadi saudara harus hati-hati, ya, ngaku pendeta pun bisa ngawur, khususnya pendeta yang liberal. Ya, saya tidak tahu apakah gereja Indonesia di Amerika ini sudah ada yang liberal, tapi banyak juga yang ngawur. Saudara perhatikan, jangan ikut-ikutan jadi liberal. Hati-hati dengan ajaran sesat, baca Alkitab dengan baik dan benar. Siap makan makanan yang lebih keras. Seluruh firman Tuhan adalah standar kita. Jangan hanya mau makan makanan yang lembut dan susu saja. Itu tidak beda dengan anak-anak secara spiritual. Saya ingat waktu saya operasi hidung, mungkin 10 tahun lalu, atau ya sekitar gitu. Saya harus makan bubur tok itu seminggu lebih. Ya, kira-kira seminggu itu udah bosen. Saya bilang sama istri saya, ini ada makanan lain nggak sih? Pas saya tiap hari bubur, ya lembut. Makanan keras apa? Ada nggak? Ya, sebab lidah kita sudah dewasa, dilatih untuk makan makanan yang lebih keras. Saya nggak tahu sekarang senior ada yang tiap hari makan bubur nggak? Ini pasti bosen, ya. Makanya katanya bubur itu bisa lebih menaikkan darah dibandingkan dengan kambing. Sate kambing ya, kalau bubur terus seminggu naik darahnya, saudara. Jadi perlu dicampur daging kambing. Tapi poin saya adalah kalau saudara hanya makanan yang lembut saja, itu menunjukkan seorang anak. Kalau hanya mau firman Tuhan yang enak-enak saja, itu anak kecil. Ditegur sedikit, gak terima. Firman yang lebih keras ini gak bisa terima, lalu mental. Itu menunjukkan saudara tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Nah, tes kedewasaan. Coba kalau ada teman saudara suatu hari mengeluh. Ada orang kerjanya mengeluh terus. Ya. Kalau dia mengeluh, saya rindu saudara tanya begini. Akhir-akhir ini buku apa saja yang saudara baca? Atau sudah baca buku apa saja? Kira-kira temanmu jawab apa? Boro-boro baca buku, mana ada waktu. Statistik berkata kepada kita, 95% manusia yang lulus sekolah tidak pernah baca buku lagi. Nah sekarang saya tanya saudara,
Saya mau lihat berapa persen dari saudara yang sudah lulus sekolah. Sejak saudara lulus sekolah, masih baca buku. Wah, ternyata 100%. Apa yang saudara baca setiap hari menentukan kedewasaan saudara. Sangat-sangat penting, perhatikan. Itu sebabnya lebih rajinlah baca Alkitab, baca buku rohani yang membangun, yang memberi semangat. Ya, baca WA 2 jam itu sampah, saudara, kadang-kadang. Ya, email saya itu, Pak gak pernah buka email. Email saya itu di jumlah 10.000 yang belum dibuka. Karena banyak junk juga di dalam, gak sempat periksa. Apa yang saudara baca setiap hari? Ya. Baca hal-hal yang membangun rohani, membangun pengetahuan saudara. 95% manusia yang lulus sekolah, S1 kek, ya, S2 kek, atau S0, S apa aja lah. Udah gak baca buku saudara, gak heran. Menurut statistik juga, hampir 90% manusia yang menginjak 65 tahun itu mendapat demensia atau yang lebih berat Alzheimer. Sebab apa? Otak manusia itu mengering. Jadi hati-hati jangan sampai otak saudara kering kerontang. Diisi yang bagus, yang sehat, yang baik. Jangankan 65, Pak, sekarang 50 aja udah pada lupa. Kunci di mana ya? Parkir di mana ya? Dompet di mana ya? Saya harap yang sudah menikah gak bingung, istri gue di mana ya? Suami di mana ya? Mari ya bertumbuh di dalam pengetahuan pengenalan terhadap Tuhan. Mari baca yang benar, baca firman Tuhan. Bisa membedakan yang baik dan yang jahat dimulai dari pikiran yang diubah oleh firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 2, transformasi pikiran adalah kunci dari orang-orang yang sungguh sudah ditebus oleh Kristus. Amin. Yang kedua, orang yang dewasa tahu menguasai diri. Mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25, tahu menguasai diri ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, itu yang gak bisa menguasai diri, tapi kita yang bisa menguasai diri untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Poin saya adalah menguasai diri. Itu tanda orang yang dewasa. Nah, konteksnya adalah apa? Konteksnya adalah Paulus ingin menjelaskan setiap murid Kristus yang sudah ditebus oleh Kristus itu ibarat orang yang ikut lomba, perlombaan. Entah kalau lomba lari, entah kalau lomba tinju, entah kalau lomba sesuatu sport. Ibaratnya seperti itu gambarannya. Kalau seorang atlet, entahkah atlet lari, atlet tinju, atlet apa saja, itu perlu apa? Menguasai diri. Gak boleh sembarang makan, ya, gak boleh malas bangun untuk latihan. Ya, ada aturan-aturannya harus diikuti, baru bisa menjadi seorang yang menang, yang sukses dalam pertandingan. Sama kita yang mengikut Tuhan Yesus, seorang murid Kristus harus melatih dirinya dan menguasai dirinya. Kalau tinju gak sembarang mukul, kalau berlari harus fokus, ya, harus melatih diri, harus bisa menguasai dirinya. Ditawarin A, ditawaran B, belum tentu. Ini gak boleh makan, itu gak boleh makan, gak boleh sembarang makan juga. Tidur gak boleh sembarangan. Ya, bahkan kalau dipuji-puji orang pun gak boleh sembarangan. Bayangkan kalau saudara ikut tanding, terus yang di sini teriak, wih maju, cayo. Saudara liatin gak? Ye, terlambat saudara. Menguasai diri dengan baik. Baik terhadap hal-hal yang menggoda, hal-hal yang menjatuhkan, atau hal-hal yang membangun saudara. Harus hati-hati menguasai diri. Ini sebaliknya dengan orang-orang yang
Tidak dewasa, anak kecil. Anak kecil gak menguasai dirinya. Ya. Cengeng, ya. Tidak sabar, emosional, suka nangis, ngambek. Kalau ngambek guling-guling di tanah. Kan? Saudara pernah, dulu saya pernah, saudara pasti pernah. Pernah gak? Anak kecil dulu nangis guling-guling gak? Enggak. Mengunci diri, mengurung diri. Kalau saudara nangis ngambek kira-kira gimana? Pasti ada sesuatu yang aneh tapi nyata. Itu anak kecil. Orang dewasa lain, kita tahu menahan diri. Belajar sabar, mengontrol diri dalam segala aspek. Itu kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam konteks dia menegur jemaat di Korintus, di Galatia, di Efesus. Kemudian dia paparkan semua karakter penguasaan diri itu lahir dari Roh Kudus. Dan salah satu atau salah dua dari 9 rasa Roh Kudus itu adalah kesabaran dan penguasaan diri. Sebab itu mohon hikmat dari Tuhan. Tuhan beri aku kepekaan terhadap pimpinan rohmu supaya aku bisa menguasai diri. Oh Roh Kudus, beri aku kepekaan terhadap didikan Roh Kudus, pendidikan Roh Kudus, penggemblengan Roh Kudus untuk melahirkan, memproduksi kesabaran dan penguasaan diri. Masih ingat berita tahun lalu di Arizona, saudara, ada restoran Chick-fil-A membuat hari apresiasi. Hari apresiasi Chick-fil-A, bukan hari apresiasi ayam, saudara. Tapi memang dia makanan ayamnya enak sekali. Kemudian datanglah seorang bapak namanya Adam Smith, mau pesen. Dia gak pesen ayam, dia cuma pesen air minum. Dan marah-marah. Dia katakan pelayanannya jelek sekali. Dia marah kepada seorang gadis 26 tahun namanya Rachel. Ini restoran apa? Dia sengaja memang. Ya, ini restoran brengsek, jelek, ngomong kata-kata yang tidak baik. Dan dia masukkan ke video, dia taruh di YouTube. Dia bilang, Chick-fil-A adalah perusahaan yang paling jelek. Memalukan. Ya, saya dilayaninya gak baik, marah-marah dia. Ya, karena pesen air doang, jadi dianggap pelayannya gak bagus. Padahal pelayannya senyum sama dia. Ya, melayani dengan baik. Kemudian diadakan wawancara. Dan pelayan itu mengatakan, saya pengen ketemu orangnya. Ya, saya waktu itu berkata dengan baik, saya bisa melayani dengan baik, walaupun dia marah-marah mengatakan, wah ini perusahaan ini dan itu. Ya. Sebab apa? Sebab saya seorang Kristen. Dan Tuhan saya memberitahu saya harus mengasihi semua orang. Termasuk orang yang tidak suka dengan saya. Wah, justru setelah wawancara itu terbalik, saudara. Ya, dunia kemudian membela Rachel. Adam Smith kemudian dia diperiksa. Ternyata dia seorang CEO, bukan orang biasa dari sebuah perusahaan. Dan akhirnya perusahaan itu memecat dia dari posisi CEO. Luar biasa ya. Karena dianggap dia tidak pantas seorang CEO berkata-kata yang sedemikian kotor dan jahat. Jadi pecat dari posisi CEO dan dia minta maaf kepada Rachel. Gadis yang masih muda itu. Dia katakan, aku minta maaf. Sebab setelah itu, ya tadinya dia maki-maki, pasti kamu gak bisa tidur kerja di perusahaan kayak begitu. Yang jelek sekali. Ya. Tapi ternyata dia bilang, dia gak bisa tidur setelah dia marah-marah. Ya, jadi saudara hati-hati kalau nuduh orang sendiri bisa kena. Dia gak bisa tidur, dia bilang, saya terus terngiang-ngiang kata-katamu yang baik, yang masih sopan menjawab aku tanpa satu kata pun yang ini. Aku minta maaf. Tapi tetap dia dikeluarkan dari perusahaannya. Saudara, saya ingin kasih tahu ini sebuah contoh yang nyata. Bahwa kedewasaan itu tidak tergantung dari usia. Seorang CEO yang sudah dewasa, tapi dia bersikap seperti seorang anak kecil. Karakternya sangat memalukan. Tapi seorang yang masih 26 tahun, wanita yang masih muda, dia punya kedewasaan di dalam Kristus, punya karakter. Dia bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya di dalam sikap. Di dalam perkataan, di dalam perbuatan, dia tetap tenang dan sopan terhadap siapapun yang berbuat tidak baik terhadap dia.
Izinkan saya tanya, bagaimana saudara selama ini? Apakah saudara bisa menguasai diri ketika menghadapi hal-hal yang menyakitkan, yang tidak baik? Kenapa hari ini banyak gereja terpecah-pecah? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak setia beribadah, tidak setia lagi melayani pekerjaan Tuhan? Kenapa pekabaran Injil tidak efektif dan tidak produktif? Kenapa? Sebab ada cukup banyak orang Kristen yang tidak menguasai dirinya. Masih seperti kanak-kanak. Karena tidak ada kesabaran, tidak kontrol diri, tidak kontrol sikap, perkataan, dan perbuatan. Itu mengakibatkan batu sandungan di dalam pertumbuhan gereja Tuhan di muka bumi ini. Yang jadi pegawai pengen kalau bosnya itu lebih baik, ya kan? Selalu mengeluh, bos beginilah, tidak baiklah, tidak sopanlah. Ya, pelit lah. Menjadi bos, mengeluh juga soal pegawai gua deh, males lah, curi waktu lah, inilah, itulah. Selalu ada. Di Jakarta saya injili seorang karyawan pegawai. Ya. Saya ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada dia. Lalu dia bilang, stop Pak, gak usah cerita. Bos saya ngaku orang Kristen. Tapi setiap kali gajian selalu marah-marah dan maki-maki. Sadar atau tidak sadar, orang Kristen yang tidak menguasai dirinya telah menjadi batu sandungan di dalam pekabaran Injil yang efektif, yang bisa memenangkan banyak jiwa. Itu sebabnya saudara jangan cepat menjadi tersinggung, cepat marah, lalu cepat berkata-kata yang tidak baik. Kontrol emosi lebih stabil dan belajar untuk mengampuni dan mengasihi termasuk orang yang tidak saudara sukai. Saya baca sebuah cerita, 3 orang jenderal temenan, katakanlah ABC, 3 jenderal berlomba ingin nangkap ikan di kolam ikan. Mungkin kolam di salah satu rumah jenderal kali ada kolam ikan. 3 orang bertanding sama-sama jenderal. Mari kita bertanding siapa yang bisa tangkap ikan dalam 1 menit, siapa yang paling banyak nangkap ikan, dia yang menang. Atau 5 menit lah, lebih lama karena kolamnya cukup besar. Jenderal pertama langsung lompat masuk, dia keluarkan pistolnya. Dia tembakin semua ikan itu. Tapi 1 pun gak kena setelah waktu selesai. Yang kedua pikir, wah pistol gagal. Jenderal B kemudian ambil sebuah tombak, dia terjun ke dalam kolam kecil itu. Dia tusukin itu ikan. Setelah habis waktunya, 1 ekor pun gak dapat. Kemudian Jenderal C dengan tenang, dia ambil sebuah ember, dia masuk ke kolam kecil itu, dia keluarin airnya. Belum 1 menit, air sudah dangkal, dia tinggal dengan tangannya menangkap ikan. Dia menang. Ketika menghadapi persoalan dan kesulitan di bumi ini, kamu orang yang tenang, sabar, dan menguasai diri, atau kamu seorang yang panik, khawatir, gelisah, gentar, dan kemudian melakukan kesalahan dan kegagalan. Minta kepada Tuhan, ya Tuhan beri aku kesabaran. Ya Roh Kudus beri aku penguasaan diri. Dan bisa memenangkan pertandingan di bumi ini. Amin. Yang terakhir, orang dewasa tahu melayani bukan hanya dilayani. Markus 10:45. Perkataan Tuhan Yesus, Markus 10:45, 1, 2, 3, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perkataan yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus, konteksnya adalah Tuhan Yesus ingin mengajarkan murid-muridnya berbeda dengan orang dunia. Kamu muridku, kata Tuhan, kamu muridku berbeda dengan orang-orang dunia. Jangan seperti orang dunia yang egois, yang hanya mementingkan diri. Yang hanya mau kuasa, yang fokus hanya pada diri sendiri, jangan. Jangan pikirkan keuntungan diri, bahkan seringkali mengorbankan orang lain. Itu anak kecil, itu duniawi. Tapi kamu muridku, kata Tuhan Yesus. Sama seperti Anak Manusia, yaitu Yesus sendiri. Datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, bahkan berkorban, memberikan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Demikianlah murid-murid Kristus harus
melayani, bukan menuntut dilayani. Itu dewasa. Ya, dewasa. Sebab Kristus lebih dulu berkorban bagi kita. Anak kecil sulit berkorban. Anak kecil hanya minta dilayani, minta disuapi, minta dimandikan, minta. Tapi orang yang dewasa memberi karena dia mandiri. Dia bisa melayani karena dia mandiri. Dia rindu menjadi berkat untuk orang lain. Rindu membahagiakan orang lain. Itu kebahagiaan yang sejati. Ketika bisa membahagiakan orang lain, menghidupi orang lain, itu kehidupan. Membahagiakan orang lain, itu kebahagiaan. Orang yang dewasa mengenal tanggung jawabnya setelah dia menerima anugerah dari Tuhan Yesus yang gratis. Anugerah datangnya gratis, tetapi tanggung jawab itu tidak gratis. Saudara harus belajar membayar harga. Pikiran, tenaga, uang, materi, dan lain-lain. Belajar memberi. Di dunia ini ada 4 jenis manusia dalam hubungannya dengan materi. Ya, saya tidak tahu saudara orang jenis mana. Perhatikan orang yang pertama A, orang yang hanya tahu minta dan menerima. Itu adalah kekanak-kanakan alias egosentris. Kedua, orang yang mencari untuk dirinya sendiri. Ini adalah orang yang rajin. Banyak orang Indonesia ke Amerika ada di posisi ini. Mencari. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Rajin. Orang yang tahu menabung. Jadi bukan hanya cari dan memborong, tapi bisa menyimpan. Ini orang yang siap-siap membangun masa depan. Orang yang keempat, orang yang tahu memberi adalah orang yang bahagia atau orang yang dewasa. Nah, saudara kategori berapa? 1, 2, 3? Hanya minta atau mulai mencari dan menabung? Atau yang keempat yang memberi? John Wesley, seorang pendeta yang sangat terkenal di Inggris, pencetus gereja metodis di seluruh dunia. Dia khotbah 3 poin tentang uang. Dia katakan, hai orang Kristen, carilah uang sebanyak mungkin di muka bumi ini. Karena itu Alkitabiah. Semua tepuk tangan. Lalu bilang, yang kedua, hai orang Kristen, tabunglah, simpanlah uang sebanyak mungkin di dunia ini. Sebab itu perintah Tuhan untuk membangun masa depan. Semua orang tepuk tangan. Lalu dia bilang, ketiga, hai orang Kristen, berikanlah sebanyak mungkin. Sebab itu perintah Tuhan, gak ada yang tepuk tangan. Saudara berhenti pada satu titik atau saudara bertumbuh makin dewasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara kategori mana? Ada seorang anak muda, dia cari saya. Sudah hampir 50, usianya masih bujangan di Amerika, laki-laki. Punya rumah, punya kerjaan, punya status, ganteng. Cuma tidak mau menikah. Jadi saya ketemu dia, saya katakan, kenapa tidak mau menikah? Dia bilang, Ko Edi, saya sudah bahagia. Saya ada rumah, ada kerjaan, ada uang, ada tabungan. Ya, ada status. Kalau saya menikah, resiko. Sebab calon istri saya atau istri saya nanti belum tentu menambah kebahagiaan saya. Kenapa harus resiko? Jadi saya menikah belum tentu bisa bahagia. Siapa yang bisa jamin nanti calon istri saya yang jadi istri saya bisa membuat saya lebih bahagia? Logika kan? Saya bilang bagus. Lalu saya berikan di ayat ini. Tuhan Yesus bilang, Kisah Rasul. Saya bilang. Pasal 20 ayat 35b. Adalah lebih bahagia. Kamu mau lebih bahagia enggak? Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau kamu sudah bahagia, pertanyaan saya adalah, kenapa kamu enggak berikan kebahagiaanmu kepada satu orang lain yang kamu sukai? Kepada wanita yang kamu sukai. Bahagianya kamu, bagikan ke dia. Kan lebih bahagia memberi daripada menerima.
Kenapa lebih bahagia? Sebab waktu kamu lihat dia bahagia, kamu ikut bahagia, bahagiamu double. Itu sebabnya orang yang menikah disebut apa? Double blessing. Kalau tidak menikah, single blessing. Bahagiamu untuk dirimu sendiri saja. Jadi yang belum kawin, cepat-cepat kawin. Gak usah pikirin, apakah nanti aku lebih bahagia? No, kamu harus pikirin terbalik. Sebab menikah itu memberi. Ya, aku sudah bahagia nih. Nah bahagiaku, masa aku nikmati sendiri? Aku perlu membagikan bahagiaku kepada orang lain. Bener, tahun depan dia menikah. Tadi takut nikah, setelah saya ngomong begini, tahun depan dia bilang, kok Edi udah ada calon mau menikah. Puji Tuhan. Gak gampang. Saya punya seorang teman juga, ya, ngaku hamba Tuhan, ya memang hamba Tuhan dia melayani di kampus, ya, pernah sekolah Alkitab. Usianya juga hampir 50, masih bujangan. Saya tanya dia, kenapa gak kawin-kawin? Dia bilang, alah cari calon istri gampang. Loh gampang gimana? Belum menikah kok bilang gampang. Bagi saya cuma 2 syarat. Loh 2 syarat maksudmu? Dia bilang apa? Dia bilang yang pertama, dia harus keibu-ibuan seperti mama saya. Kedua, dia kebabu-babuan. Bisa mijit, bisa nyuci, bisa masak, bisa segala-galanya. Dalam hati gue, pantesan lu udah gocap gak laku-laku. Maunya dapat, kawin itu dapat. Gak mikirin memberi. Ini loh problemnya, tidak dewasa. Permisi tanya, bagaimana saudara selama ini? Seorang yang terus menuntut, atau saudara mulai memberi? Ya, lebih banyak menerima atau lebih banyak memberi, ini penting sekali. Belajar berkorban walaupun sulit, waktu, tenaga, talenta, uang, demi mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Mari tanggalkan kekanak-kanakan. Saudara yang belum melayani, pikir, Tuhan karunia apa yang kau kasih saya Tuhan, saya ingin melayani. Bagi yang sudah melayani, Tuhan aku ingin lebih setia apapun yang terjadi. Sampai bertemu dengan Tuhan. Siap? Gak ada suaranya. Siap? Yang siap harus benar-benar dilaksanakan. Yang tidak berani siap harus 2 kali dilaksanakan. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ajar kami semua ya Tuhan. Tidak lagi menjadi kanak-kanak yang gampang diombang-ambingkan oleh ajaran yang tidak menentu. Tolong kami agar pikiran kami dikembalikan kepada firman Tuhan, diubah sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami agar hati kami kembali kepada pengorbanan-Mu di kayu salib di Golgota. Sehingga kami lebih mengasihi Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, kehendak kami dicocokkan dengan kehendak Tuhan. Agar kami bisa melayani dan belajar berkorban. Sebenarnya, kalaupun kami beri seluruh hidup kami tidak bisa berkorban untuk Tuhan. Gak bisa dibandingkan. Seluruh hidup kami pun diserahkan kepadamu ya Tuhan, ke mezbah-Mu, untuk pelayanan kerajaan-Mu. Kami tidak ada apa-apanya. Sadarkan kami tidak menjadi angkuh, sombong, lupa diri seperti anak kecil. Tapi kami lebih dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong kami mengasihi lebih sungguh, lebih setia. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Mengasihi. Lebih sungguh mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi padaku. Mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh,
melayani. Mari bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh. Yes Lord, tolong kami Tuhan. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani padaku, melayani, melayani lebih sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, hikmat sorgawi, dan semua berkat-berkat lainnya untuk hidup menjadi berkat untuk orang lain. Melayani pekerjaan Tuhan, mengasihi Tuhan sampai nafas yang terakhir, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudaraku. Izinkan saya pakai 1 menit untuk warta. Yang pertama kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir.